Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menegakkan salat maghrib berjamaah. Dan sembari menunggu waktu isya, kita manfaatkan untuk bermajelis ilmu guna menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melembutkan hati ini, untuk bisa mempertebal ketakwaan dan ketaatan kita kepadanya, dan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tafsir dari surat At-Tariq, di mana telah kita paparkan terkait dengan dua ayat sebelumnya, di ayat ke-13 dan ke-14, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam dua ayat tersebut akan sifat dari sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quranul Karim. Maka Allah menyatakan, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quranul Karim, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian Allah nyatakan, wa ma huwa bil hazal, Quran itu bukanlah olok-olokan, Quran itu bukanlah permainan, Quran itu bukan senda gurau sehingga tak pantas untuk kau jadikan sebagai guyonan, sebagai lawakan, sebagai senda gurau, karena itu merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, qul abillahi wa ayatihi
wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya, utusannya, kemudian kalian saling berolok-olok karena itu? Tidak pantas. La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Faqad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini konsekuensi orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa ma huwa bil hazal. Quran itu sekali lagi bukan senda gurau. Dia sungguh-sungguh, dia serius di dalam memaparkan ayat-ayatnya. Penyebutan tentang surga dan neraka itu serius. Penyebutan tentang kisah-kisah umat terdahulu itu benar. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Sehingga jangan kau sangka Quran ini sebagai suatu dongeng. Quran itu kalian sangka cuman cerita omong kosong. Tidak. Dia sungguhan, dia benar, dia hak, dan dia betul-betul terjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat-ayatnya. Sehingga tidak boleh ada yang ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, malam ini kita akan bahas ayat ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ini dua ayat berhubungan satu sama lain. Makanya kita bahas dua ayat sekaligus. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka, yaitu musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrikin, Yahudi, Nasara, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kata Allah yakiduna kaida. Mereka itu membuat makar, mereka itu membuat tipu daya, mereka membuat makar yang besar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para sahabatnya. Maka karena mereka yang lebih dulu membuat makar, mereka yang lebih dulu membuat tipu daya, Allah balas. Di ayat yang ke-16 Allah nyatakan wa akidu kaida, dan aku pun kata Allah akan membuat makar, tipu daya untuk membalas tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas kejahatan mereka. Mereka membuat makar yang jahat, maka Allah tidak biarkan, Allah tidak diamkan, tapi Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, ayat ini, dua ayat ini terkandung di dalamnya hiburan untuk Nabi dan ancaman untuk orang-orang kafir. Hiburan untuk Nabi dan orang-orang yang beriman, kemudian ancaman bagi orang-orang musyrikin. Dan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Hiburan untuk Nabi. Kenapa? Karena setiap makar, tipu daya yang telah direncanakan oleh orang-orang kufar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, bergembiralah wahai Muhammad, bahwasanya engkaulah yang akan menang pada akhirnya.
Engkaulah yang akan jaya pada akhirnya. Engkaulah yang akan menang, sebab yang menolongmu, yang membantumu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hiburan untuk Nabi. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya yang jahat. Sehebat apapun makar mereka, sebesar apapun kekuatan mereka, ingatlah, engkau pasti yang akan menang. Ini hiburan untuk Nabi. Kemudian ancaman bagi orang-orang musyrikin itu, bahwa tatkala mereka melakukan perbuatan mereka tersebut, yang mereka sangka sekarang, yang mereka sangka saat itu, mereka berada di atas angin, mereka merasa menang, mereka menganggap bahwasanya merekalah yang akan jaya nantinya. Maka ancaman untuk mereka orang-orang kafir, kalian pasti akan kalah, kalian pasti akan terhina, entah di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Sebab apa? Yang memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mau memerangi Islam, kalian mau memerangi kaum muslimin, kalian mau memerangi Rasulullah, pada hakikatnya kalian ingin memerangi Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperangi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan balasan. Kira-kira siapa yang menang? Manusia ini kah? Atau justru Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin? Ya, tidak ada apa-apanya manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak usah turut campur dalam apa yang mereka lakukan tersebut dari makar dan tipu daya. Allah cukup kirimkan makhluknya yang kecil saja untuk membinasakan manusia. Binasa semuanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan pesan kepada orang kafir bahwa Allah lah zat yang maha kuat, sementara kalian adalah orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, dialah yang maha perkasa, sementara kalian adalah orang-orang yang hina. Kalian membuat makar kepada Allah, Allah akan balas makar kalian. Kalian membuat tipu daya yang jahat kepada agama ini, maka Allah akan balas tipu daya kalian. Maka ayat ini persis seperti firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, dan Allah balas makar dan tipu daya mereka. Dan ingatlah, Allah sebaik-baik pemberi balasan makar dan tipu daya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejarah menjadi saksi jamaah sekalian, bagaimana orang-orang musyrikin mereka berusaha dengan sekuat tenaga di zaman Nabi SAW untuk bisa menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka sekuat tenaga menghalang-halangi tersebarnya Islam ke penjuru dunia. Terkadang mereka lakukan intimidasi dengan kaum muslimin. Terkadang mereka lakukan ancaman demi ancaman. Mereka lakukan kekerasan fisik. Mereka tidak segan-segan menyiksa terutama sahabat-sahabat yang lemah ketika itu. Makanya terkenal dalam sejarah bagaimana mereka menyiksa sahabat Nabi, muazzinnya Nabi, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an. Disiksa, dijemur di atas terik matahari yang sangat panas, ditindis badannya dengan batu, dicambuk. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal tidak goyah dengan keyakinannya. Tuannya menyuruh Bilal kafir, cela, cerca Nabi Muhammad.
Tapi ucapan Bilal apa? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sudah tidak terasa oleh Bilal siksaan orang-orang musyrikin itu. Semakin keras siksaannya orang musyrikin, semakin besar suaranya Bilal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitu pula mereka siksa Ammar bin Yasir sekeluarga. Bapaknya Yasir diikat tangan dan kakinya, Pak. Lalu diseret sampai putus kaki dan tangannya. Lebih parah lagi Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Nauzubillah, maaf Pak, sampai ditusuk bagian kemaluannya. Nah, untuk mempertahankan iman pada waktu itu. Kemudian Ammar bin Yasir disuruh oleh orang-orang musyrikin, kafir kamu. Kalau tidak, kau akan bernasib sama dengan ayah dan ibumu. Subhanallah. Siksaan demi siksaan. Mereka lancarkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak terkecuali pada diri Nabi. Mereka lakukan pemboikotan pada waktu itu. Sehingga kaum muslimin, banyak dari mereka yang kelaparan. Mereka diboikot. Tidak boleh mereka membeli sesuatu. Lihat, penindasan demi penindasan, penyiksaan demi penyiksaan. Ini dalam rangka apa? Inilah makar mereka yang Allah isyaratkan dalam ayat ini. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu membuat makar dan tipu daya. Apa tipu dayanya? Dijelaskan dalam sejarah. Ini rupanya tipu daya mereka itu. Ini rupanya makar mereka itu, orang-orang kafir. Tujuannya untuk menghalang-halangi tersebarnya dakwah Islam. Mereka lakukan berbagai macam cara sampai mereka merasa siksaan sudah tidak lagi dirasakan oleh kaum muslimin. Mereka sudah seakan kebal dengan siksaan, ancaman tersebut. Mereka datang kepada Nabi menempuh cara lain. Mereka ingin menyogok Nabi SAW. Dikiranya Nabi itu orang bisa disogok. Ditawari Nabi SAW, wahai Muhammad, kau inginkan apa? Kalau kau inginkan menjadi pemimpin, maka kami akan jadikan kau raja di tengah orang-orang Arab. Kalau kau ingin menjadi orang kaya, menginginkan harta, maka kami akan jadikan engkau orang terkaya di kalangan Arab. Dan kalau kau ingin wanita, pilih mana saja wanita kami dari kalangan orang Arab, kau akan jadikan istrimu, berapapun. Tawarannya orang-orang Quraisy, Pak. Kepada siapa? Nabi SAW. Mau diangkat menjadi raja, mau diangkat menjadi pemimpin, dijadikan orang kaya, diberikan wanita. Subhanallah. Tapi apa? Apakah Nabi SAW menerima tawaran mereka? Justru Nabi SAW tolak tawaran mereka. Andaikan kau taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dengan syarat kau jadikan aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Apalagi baru ancaman seperti itu, apalagi baru tawaran seperti itu, kata Nabi. Tidak bergeming. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini usahanya orang-orang musyrikin untuk membuat makar dan tipu daya, ternyata tidak, Pak. Mereka lakukan lagi cara lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin berdamai. Mereka ingin berdamai kepada Nabi. Datanglah orang-orang musyrikin ini ke rumahnya Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Kata mereka yang maknanya, ya sudahilah wahai Muhammad, permusuhan di antara kita. Kita damai saja. Begini, tahun ini kami akan bersama-sama menyembah Tuhanmu. Tahun depan gantian. Kau dan para sahabatmu menyembah Tuhan kami. Itu kita cari win-win solution itu. Disangkanya itu adalah keadilan. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kau menyembah Tuhan kami. Nanti begitu terus. Begitu terus. Subhanallah, tawaran orang musyrikin. Nah,
Ketika itu Pak, Nabi diam. Nabi tidak jawab. Nabi tidak katakan ya, Nabi tidak katakan tidak. Orang-orang musyrikin berharap, jangan-jangan Muhammad ini berpikir mau ini sebentar. Oh, nanti besok kita datangi lagi. Padahal Nabi bukan berpikir untuk itu. Nabi menunggu wahyu. Kira-kira kalimat apa yang pantas diucapkan kepada orang-orang musyrikin ini. Datang lagi mereka Pak, keesokan harinya, tawarin lagi. Nabi diam. Besoknya datang lagi, tawarin lagi. Sampai akhirnya betul datang turun firman Allah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini jawabannya. Katakan wahai orang-orang kafir, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku tak mungkin menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tak akan menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Maknanya sama dengan ayat sebelumnya. Kata ulama, kenapa sampai diulangi ini ayat? Kan kalau dalam surat Al-Kafirun itu kan sama maknanya kan? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Sama maknanya. Hikmahnya kata para ulama, ini untuk menjawab bolak-baliknya orang musyrikin kepada Nabi. Mereka kan bolak-balik itu kan, meminta itu kan. Nah, maka diulangi lagi. Maka daripada itu diulangi lagi. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai ada harapan, jangan sampai ada pikiran kalau permintaan mereka itu akan didengar dan akan dikabulkan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Maka Allah Subhanahu wa taala tutup dengan menyatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, ini agamaku. Tidak mungkin kita bisa bersatu kalau dalam urusan usul, dalam masalah prinsip, tidak bisa. Kalau dalam urusan keduniaan bolehlah kita bekerja sama dengan orang-orang kafir. Tapi kalau dalam urusan agama, prinsip agama, tidak ada basa-basi di situ. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makarnya orang-orang musyrikin, Pak, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai di situ usaha mereka, makar mereka, tipu daya mereka? Tidak. Tetap mereka lakukan. Tetap mereka tempuh cara sampai pada puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah. Ini sedikit kita berbicara tentang sejarah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat permusuhan orang-orang musyrikin yang tak henti-hentinya, penindasan, kekejaman, penyiksaan yang dilakukan oleh orang musyrikin yang tak henti-hentinya, mereka lancarkan, mereka serang, maka sampai pada akhirnya Allah perintahkan untuk berhijrah kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW umumkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke kota Yasrib. Itulah nama kota Madinah dahulu. Kota Madinah dulu dinamakan Yasrib. Yang merubahnya menjadi Madinah ya Rasulullah SAW. Rasulullah menamakan kota Madinah itu dengan Madinah. Rasulullah juga sebut dengan Tayyibah. Dulunya namanya Yasrib. Dulu. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka Rasulullah sampaikan kepada sahabat, berhijrah kalian. Semuanya wajib berhijrah. Inilah hijrah yang kedua. Dan hijrah ke Madinah ketika itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Beda dengan hijrah pertama. Hijrah pertama kaum muslimin ke negeri Habasyah. Itu belum wajib hukumnya. Rasulullah berikan, ya kalau kalian mau berhijrah silahkan. Kalau mau tidak bertahan di Mekah silahkan. Tapi kalau berhijrah ke Madinah itu wajib hukumnya. Semuanya. Baik yang tertindas,
ataukah yang tak tertindas, semuanya harus berhijrah ketika itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Ini Rasulullah SAW bermimpi, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, anni ra'aitu anni uritu dara hijratikum. Sungguh aku diperlihatkan dalam mimpiku. Mimpinya seorang Nabi adalah wahyu. Aku diperlihatkan negeri tempat kalian berhijrah. Ra'aitu dzata nakhlin. Aku melihat dia adalah negeri yang dipenuhi dengan pohon-pohon korma. Itulah kota Madinah. Sampai pada hari ini kota Madinah penuh dengan apa? Korma-korma. Ada kebun korma di sana. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi tahu ini adalah isyarat dari Allah untuk berhijrah. Maka Nabi sampaikan hijrah kaum muslimin. Maka subhanallah, kaum muslimin saat itu, Pak, mereka menyambut seruan Nabi, walaupun dengan hati yang berat sebenarnya. Kenapa? Mereka ini orang-orang Arab, Pak, itu terkenal. Mereka itu, ya istilahnya sekarang, nasionalis, cinta tanah air. Mereka tidak biasa, berhijrah ke negeri orang itu, mereka tidak biasa. Kalau orang sekarang bilang mereka itu merantau untuk menetap di suatu negeri, itu orang Arab bukan kebiasaannya. Kalau berdagang ke suatu negeri biasa mereka, tapi sebentar, habis itu pulang lagi. Tapi kalau untuk menetap lama di suatu negeri, itu bukan kebiasaan mereka. Itu turun-temurun. Sehingga ketika datang perintah hijrah, sebenarnya berat bagi mereka. Terlebih lagi, mereka harus meninggalkan keluarga mereka, harta mereka, tanah mereka di sana. Mereka sangat cinta dengan Makkah. Tapi dikarenakan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, mau tidak mau mereka harus taat. Maka berhijrahlah, Pak, para sahabat ketika itu. Nah, disebutkan di dalam sejarah, mereka di antara mereka ada yang meninggalkan istrinya, karena istrinya belum Islam ketika itu. Ada yang meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya belum Islam ketika itu. Ada yang meninggalkan sanak saudaranya karena mereka belum Islam ketika itu. Bahkan ada istri yang ninggalin suaminya gara-gara suaminya belum Islam ketika itu. Perintah hijrah. Subhanallah. Dan mereka berhijrah ketika itu sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti orang-orang musyrikin ngelihat. Kalau dilihat orang musyrikin, mereka tidak mau, Pak. Mereka sudah tahu, mereka sudah mencium bau-bau. Kenapa ini kaum muslimin tiba-tiba mau pergi semua ini? Sudah mereka cium itu. Nah, sehingga orang kaum muslimin pada waktu itu hijrahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan orang musyrikin. Sembunyi-sembunyi mereka. Kecuali Umar, Pak. Umar tidak sembunyi-sembunyi. Nah, Umar terkenal orang pemberani. Umar ketika hijrah disebutkan dalam sejarah, dia ambil perlengkapan hijrahnya, dia bawa pedang kayak orang berburu. Kemudian sengaja Umar pergi ke depannya orang-orang musyrikin. Kata Umar, kutandai wajah-wajah kalian ini. Nah, kemudian kata Umar, siapa di antara kalian yang kepengen istrinya menjanda, anaknya menjadi anak yatim, orang tuanya kehilangan anaknya? Kata Umar, pergilah dia ke balik bukit ini, lawan saya. Kata Umar, di hadapan orang-orang musyrikin. Nah, ditunggu sama Umar, tidak ada yang berani keluar. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan hijrah dengan santainya. Nah, tidak ada yang berani memblok Umar bin Khattab. Orang sangat kuat, besar tubuhnya. Nah, penggulat terhebat di pasar Ukas pada waktu itu. Tidak disebut dalam sejarah. Jadi kalau orang lain, kaum muslimin lain, yang lainnya mereka karena takut ditindas, mereka sembunyi-sembunyi. Umar terang-terangan. Nah, tidak takut beliau dengan orang-orang musyrikin. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya, tidak lama, sekitar 2 bulanan, kaum muslimin semuanya berada di kota Madinah.
berhijrah di kota Madinah. Dulu Pak, kota Madinah dari Mekah ke Madinah mereka menempuh perjalanan 6 hari, 6 sampai 10 hari. Dulu Pak. Kalau sekarang kan Mekah Madinah itu tempuh jarak 6 jam, 5-6 jam sampai. Apalagi sekarang sudah ada kereta laju itu 2 jam sampai. Nah, dulu 6 hari 7 hari mereka baru sampai ke Madinah. Bukan perjalanan ringan. Yang ditembus ini padang pasir. Padang pasir. Harus sedia bekal. Tidak ada kios di pinggir jalan Pak. Kalau sekarang ada kios pinggir jalan, kita mau jalan kan. Kalau dulu tidak ada. Jadi yang memang dimanfaatkan itu bekal. Kalau habis bekal, alamat sudah. Nah, jadi subhanallah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu tersisalah Nabi, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian keluarga Abu Bakar, dan sebagian kaum muslimin yang lemah, yang tua renta, yang tak mampu hijrah. Tersisa itu. Jadi Nabi belum hijrah ketika itu. Menunggu kaum muslimin semua hijrah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW masih tinggal di Makkah. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika orang-orang musyrikin melihat, ini sebentar ini katanya Muhammad mau hijrah ini. Akhirnya orang-orang musyrikin apa yang mereka lakukan Pak? Untuk menghalang-halangi Nabi jangan sampai hijrah ke Madinah. Kenapa? Kalau Muhammad hijrah ke Madinah, habis kita. Sebab apa? Kota Madinah itu Pak, dulu orang Arab itu jalur perdagangan mereka. Kalau kita lihat Jaziratul Arab, ya, bagian selatan itu Yaman Pak. Arah ke utara itu Makkah, ke utara lagi itu Madinah, sampai ke utara sananya lagi itu Palestina. Orang Arab kebiasaan mereka kalau di musim panas mereka berdagang ke Yaman, berarti ke arah selatan. Kalau mereka di musim dingin mereka pergi ke Palestina, berarti ke arah utara. Nah, kalau mau pergi ke Palestina mereka harus lewati Madinah dulu, baru bisa sampai ke Palestina. Nah, mereka berpikir, ini kalau sampai Muhammad hijrah ke Madinah, mengumpulkan kekuatan di Madinah, bisa terganggu jalur perdagangan kita. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang musyrikin ini. Harus kita halang-halangi. Apa yang terjadi Pak? Maka mereka melakukan rapat ketika itu. Orang-orang musyrikin. Rapat mereka berkumpul di suatu tempat secara tersembunyi. Rapat sembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Mereka berkumpul di suatu tempat namanya apa? Darun Nadwah. Darun Nadwah ini disebutkan dalam sejarah, dia adalah rumah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab perlu ditahu, dia adalah kakeknya Rasulullah SAW yang kelima. Qusay bin Kilab. Di tempat itulah mereka rapat sembunyi-sembunyi, orang-orang musyrikin ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka rapatkan? Ya, mereka berkumpul kira-kira apalagi makar yang kita buat untuk Muhammad ini. Kenapa? Ini orang sudah mau hijrah. Kalau dia hijrah ke Madinah, bahaya perdagangan kita. Harus kita halangi. Tapi bagaimana caranya? Maka berkumpul mereka di situ, dan disebutkan dalam sejarah Pak, ada orang tua dari daerah Najd. Orang tua ini disebutkan oleh Nabi SAW, dialah syaitan yang memanas-manasi, yang memprovokasi orang-orang kafir ini. Dia orang tua, tidak ada yang kenal dia, tiba-tiba datang dari Najd, kemudian ingin bergabung di apa? Di rapat itu, di Darun Nadwah itu. Ternyata dialah syaitan. Terjadilah rapat. Maka disebutkan di dalam sejarah apa yang mereka bicarakan di situ, ya bagaimana bisa menghalangi Muhammad ini, bagaimana kita bisa cegah dia ini. Maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau Muhammad itu kita tangkap, kemudian kita penjarakan. Sehingga tidak akan bisa lagi dia bergerak. Kita tangkap, lalu kita penjarakan. Kata orang tua yang syaitan ini,
Itu usulan yang tidak bagus itu. Kenapa? Ya, Muhammad ini kan punya sahabat dan mereka kuat-kuat. Ada Umar di situ, ada Hamzah di situ. Kalau kita tangkap, kita penjarakan Muhammad, mereka bisa apa? Mereka bisa mengeluarkan Muhammad. Itu usulan yang tidak bagus. Akhirnya ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau Muhammad kita usir aja sudah dari Mekah, tidak usah tinggal di Mekah, kita usir saja. Bagaimana usulan ini? Ketika itu lagi-lagi syaitan yang orang tua ini berkata, itu usulan tidak bagus itu. Kenapa? Ya Muhammad ini, kata dia, itu orang yang lisannya itu sangat fasih, bisa mempengaruhi orang. Kalau kita usir dari dia di Mekah, dia akan bentuk negara di tempat lain. Bahaya juga bagi kita. Akhirnya usulan itu ditolak. Tibalah gilirannya usulan Fir'aunnya umat ini. Siapa dia, Pak? Abu Jahal. Kata Abu Jahal begini, menurutku, kata Abu Jahal, kita kumpulkan kabilah-kabilah, suku-suku di Arab ini, kita ambil 10 suku, kemudian kita cari pemuda yang paling kuat, satu orang kita ambil dari tiap suku, kemudian kita berikan pedang yang paling tajam untuk membunuh Muhammad. Itu usulannya siapa? Abu Jahal. Mendengar usulan Abu Jahal, Pak, orang tua yang setan ini berkata, itu yang bagus itu. Nah, setuju dia dengan usulannya Abu Jahal, karena memang Abu Jahal ini dengan setan kan 11-12. Nah, mendengar usulannya si Abu Jahal, setan langsung setuju. Nah, itu yang paling bagus itu. Itu yang kalian lakukan harusnya. Akhirnya disepakati, usulan Abu Jahal lah yang diterima. Maka mereka pun membuat makar. Ini makar terbesar mereka. Maka mereka ambil pemuda-pemuda kuat di setiap suku, kemudian disenjatai dengan senjata yang tajam. Disenjatai dengan senjata yang tajam. Malam ini, kata mereka, kita akan bunuh Muhammad. Masing-masing dari pemuda tersebut akan tebaskan pedangnya kepada Muhammad, supaya, kata mereka, kenapa mereka kumpulkan dari berbagai suku? Karena kan Nabi Muhammad SAW itu dari suku yang terhormat juga. Beliau dari Bani Hashim. Nah, kalau misalnya Bani Hashim, kata mereka, menuntut darah Muhammad, dia harus berhadapan dengan 10 suku. Nah, pol-polnya nanti mereka tidak akan meminta tuntutan, mereka hanya akan minta diat. Kalau diat, nanti kita akan urunan. Lihat ini liciknya si Abu Jahal ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar dan tipu daya untuk membalas tipu daya orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka rapatnya orang-orang musyrikin ini itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Disinggung di dalam Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu, wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, atau mengusirmu. Ini kan usulan-usulan orang musyrikin itu. Apa yang terjadi? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat dan pembalas makar dan tipu daya manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah beritahukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pula Rasulullah diperintahkan hijrah. Maka buru-buru Nabi kita, Pak, datang kepada Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika itu memang belum berhijrah juga, ditahan oleh Nabi SAW. Wahai Abu Bakar, barangkali engkau akan mendapatkan teman yang terbaik dalam hijrahmu. Maka Nabi di waktu duha dalam sejarah, Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar.
menyampaikan secara diam-diam, wahai Abu Bakar, inilah saatnya kita berhijrah. Maka masyhur kisahnya Pak dalam sejarah, Rasulullah SAW pun berhijrah ketika itu. Tapi ingat, orang-orang musyrikin kan sudah apa? Bersiap siaga. Mereka sudah berada di luar rumah Nabi Muhammad SAW, menjaga Nabi Muhammad SAW. Iya, dan siap sudah dengan pedang mereka. Tapi subhanallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrikin ini, pemuda-pemuda ini yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya keluar. Ketika itu Rasulullah perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang juga belum hijrah ketika itu, untuk apa? Untuk berbaring di kasurnya Rasulullah. Wahai Ali, kau berbaring di sini. Nah, kemudian kau tidur wahai Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, Nabi pun keluar. Subhanallah, Allah butakan matanya orang-orang kafir musyrikin itu. Rasulullah keluar dalam keadaan mereka tak bisa melihat Nabi. Nabi baca Pak surat Yasin ayat ke-9. Apa bunyinya surat Yasin ayat ke-9? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding, lalu kami tutup mata-mata mereka sehingga mereka tak bisa melihat. Nabi baca ayat ini Pak ketika keluar rumah. Jadi betul-betul dibutakan orang-orang musyrikin itu. Sehingga ketika Nabi keluar, dengan santainya Nabi keluar, mereka tidak lihat Nabi. Dalam keadaan mereka terjaga, tapi mereka tidak mampu melihat Rasulullah. Maka dengan amannya Rasulullah SAW pergi hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat Nabi SAW menghamburkan pasir di wajah-wajah mereka, di atas kepala mereka, sehingga mereka pun tak bisa melihat Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi dan Abu Bakar berhijrah. Tapi ketika mereka tahu, ya, mereka lihat kok Muhammad belum keluar, maka mereka masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Ketika mereka mau tebaskan, dia kira yang berbaring ini Rasulullah. Ketika mereka mau tebaskan, mereka buka dulu kasurnya, ternyata Ali. Tidak jadi mereka tebas. Nah, mereka sudah kecolongan. Akhirnya mereka tahu Muhammad ternyata sudah berhijrah. Mereka tidak tinggal diam Pak. Mereka pergi, mereka kejar Nabi SAW. Nah, tetapi Nabi SAW ketika itu mengambil jalan memutar ke daerah Yaman. Harusnya kan kalau berhijrah ke arah utara kan, tapi Nabi berputar Pak ke arah selatan. Dari arah Yaman, ke arah Yaman. Dan Nabi SAW ketika itu bersembunyi di Goa Thaur. Nah, itu disebutkan dalam sejarah. Sampai pada akhirnya kan orang musyrikin kan mencari, membuat sayembara Pak. Siapa yang menemukan Muhammad, dia akan dapat 100 ekor onta hidup atau mati. Kalau bersama kawannya 200 ekor onta hidup atau mati. Berbondong-bondong orang musyrikin nyari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dapat pasti jadi orang kaya. Nah, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyertai Rasulullah dan Abu Bakar. Sampai disebutkan dalam sejarah, mereka pun sampai di Goa Thaur itu orang musyrikin. Sampai kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke bawah kaki mereka, mereka akan tahu keberadaan kita ya Rasulullah." Tapi Rasulullah menenangkan, "Ya wahai Abu Bakar, siapakah yang mengira kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita?" Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini singkat cerita tentang bagaimana orang-orang musyrikin membuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, dan Allah tidak tinggal diam membalas makar dan tipu daya mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.